Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengawali hari kerja dan aktivitas kita dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang telah dipersiapkan oleh Dr. Tinjung Mari Prihatini, SPMP. Bahan bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 41 ayat 14. Janganlah takut, hai si cacing Yakub. Hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Judul renungan kita pada pagi hari ini ialah Kita adalah Cacing. Bagaimana perasaan Anda saat seorang teman memanggil dengan sebutan cacing? Hampir dapat dipastikan semua orang akan merasa tersinggung jika dipanggil dengan sebutan tersebut. Ketersinggungan seseorang jika dipanggil cacing kurang lebih disebabkan, yakni alasan pertama, dianggap lemah dan kecil. Cacing dan ulat adalah binatang yang dianggap sepele dan lemah, tidak memiliki senjata untuk melawan. Dalam satu injakan kaki manusia, kedua binatang tersebut akan mati seketika. Alasan kedua, sebutan cacing mengandung arti bentuk fisik yang tidak menarik dan kehadirannya tidak bermanfaat, cocok sebagai bahan tertawaan. Manusia adalah makhluk lemah. Kondisi apa yang membuat Anda merasa lemah dan tak berdaya? Apakah saat sedih yang mendalam, terpuruk, tidak pernah beruntung dalam hidup, tidak berharga dan sering diabaikan orang, direndahkan, terhina, terfitnah, merasa tidak memiliki prestasi dalam hidup, selalu gagal dan kalah, terpojok, dan mungkin masih banyak kata lain yang menggambarkan kelemahan dan ketidakberdayaan kita di suatu waktu. Saat itulah kita adalah cacing atau ulat tidak berdaya. Nabi Yesaya merupakan nabi besar yang melayani di daerah Yehuda, selatan Israel, yang selalu menonjolkan kepercayaan kepada Allah sekalipun dalam kondisi yang sulit. Ayat 14 dari kitab Yesaya 41 menunjukkan bahwa sekalipun posisi kita seperti cacing dan ulat yang lemah dan tak berdaya, Tuhan akan membebaskan dan menolong umatnya. Iman kepada kuasa Tuhan, Sang Raja Semesta alam menjadi kunci bagi keselamatan manusia. Di saat sulit, selayaknya kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Merendahkan diri adalah sikap utama yang mengawali berserah kepada Tuhan, yakni mengakui bahwa kita adalah makhluk lemah. Dan ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah menutup mata untuk setiap hambanya yang berserah, karena setiap makhluknya berharga, meski kecil dan buruk rupanya seperti cacing dan ulat. Bahkan dalam tradisi Israel, cacing menghasilkan pewarna yang dipergunakan untuk melakukan berbagai upacara penyucian. Cacing tanah pun menjadi agen pendukung pertanian berkelanjutan karena mengurangi kandungan kimia dalam tanah yang berasal dari pupuk. Tak kalah manfaat, ulat juga berperan menjadi ekosistem. Jadi, meskipun lemah, cacing dan ulat adalah binatang penuh manfaat. Penghayatan iman dari bacaan hari ini agar kita memaknai hidup bahwa manusia adalah makhluk lemah dan penuh keterbatasan. Namun iman akan kasih Tuhan akan mengatasi keterbatasan dan kelemahan manusia tersebut. Orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan adalah makhluk yang akan diberi keselamatan dan justru dikaruniai kemampuan untuk menjalani hidup yang bermanfaat dan akan bersinar memuliakan Tuhan. Refleksi kita pada pagi hari ini. Apakah kita selalu mengarahkan hati kepada Tuhan di saat kita lemah dan terpuruk? Selalu setia di jalan yang benar dalam karya dan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita meski di masa sulit? Marilah kita berdoa.
Allah Bapa, izinkan kami memiliki hati yang sabar dan ikhlas. Di saat kami lemah dan tak berdaya, ajarlah kami untuk tidak menjadi manusia yang sombong, namun mau merendahkan hati dan diri di hadapan-Mu. Bekerjalah Tuhan dalam kehidupan yang kami jalani setiap hari, seturut kehendak-Mu. Amin.